Baik, kalau begitu kita lanjut saja ke acara berikutnya ya. Terima kasih kepada Bapak Perwakilan Kelurahan Gunung Batu atas sambutannya. Selanjutnya akan ada presentasi dan diskusi program kerja mahasiswa KKN TIPB 2020. Mekanismenya pertama, presentasi akan dilakukan oleh kelompok Bogor Kota 19, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program kerja dari kelompok Bogor Kota 21. Setelah pemaparan presentasi tersebut, baru akan dibuka sesi diskusi. Sekarang kepada kelompok Bogor Kota 19, perwakilan kelompok Bogor Kota 19 dipersilakan untuk memaparkan program kerjanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Rahmalia dari perwakilan kelompok Bogor Kota 19 akan memaparkan presentasi mengenai program kami pada Lokakarya 1, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Bogor Kota 19 memiliki 7 orang personil yang diketuai oleh Adnan Abdillah Human dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Departemen Kimia. Lalu ada Jasmine Diansyah dari Fakultas Kedokteran Hewan, Siti Aisyah Rahmalia dari Fakultas Kedokteran Hewan, lalu ada Muhammad Fajrul Falah dari Fakultas Kedokteran Hewan, Aina Lusinur Afifah dari Fakultas Kehutanan, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fusna Fadilah Amalia dari Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknologi Industri Pertanian, dan Dea Dimitri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Kimia. Selain itu, kami juga dibimbing oleh dosen pembimbing 8, Ibu Dr. Insinyur Indung Siti Fatimah, MSI. Pada KKNT Kota Bogor kali ini, Bogor Kota 19 mengusung usulan program yang memiliki tema besar pemanfaatan pengakarangan rumah untuk budidaya ikan dalam ember atau budik damber sebagai upaya ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Program utama kami yang kami usulkan yaitu ada budidaya tanaman pangan dan ikan dalam ember atau budik damber. Secara umum, kegiatan ini merupakan penanaman tanaman pangan yang dipadukan dengan pembudidayaan ikan konsumsi secara sederhana, yaitu dalam ember, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan warga Kelurahan Gunung Batu selama masa tanggap darurat COVID-19 ini. Metode yang kami gunakan yaitu daring, yang pertama dengan menyebar kuesioner pretest dan posttest untuk mengetahui tingkat pengetahuan serta kebermanfaatan dari program ini, serta kami juga membuat video demonstrasi dari pembuatannya. Media yang kami gunakan dalam program ini yaitu kami menggunakan WhatsApp group untuk berkomunikasi dengan kelompok warga Kelurahan Gunung Batu, lalu juga kami menggunakan Instagram dan YouTube untuk publikasi materi, video, dan juga info dari kegiatan ini. Next. Kami juga memiliki program-program pendukung lainnya, yaitu ada sosialisasi new normal. Kegiatan ini merupakan penyuluhan menarik dan interaktif kepada warga Kelurahan Gunung Batu terkait kebijakan new normal ini yang sekarang sedang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Metode yang kami gunakan masih sama, yaitu ada kuesioner, pretest, dan posttest, video demonstrasi, serta kami juga menyediakan pamflet tentang bagaimana berkehidupan di masa new normal ini. Media yang kami gunakan masih sama, ada WhatsApp group, Instagram, dan juga YouTube. Next. Kegiatan selanjutnya, karena di tengah masa KKNT ini kita akan menghadapi itu adanya Hari Raya Idul Adha, maka kami juga mengusulkan program sosialisasi pelaksanaan kurban di masa pandemi ini. Ini merupakan serangkaian sosialisasi tentang tata cara pemeriksaan hewan dan daging kurban yang meliputi ciri-ciri hewan yang sehat, daging yang memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal atau ASU, serta tata cara pelaksanaan aman di masa pandemi COVID-19 ini. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan poster, secara daring juga melalui media WhatsApp group dan juga Instagram untuk publikasi materinya. Next. Program selanjutnya ada pemanfaatan limbah plastik rumah tangga dalam upaya mengurangi sampah non-degradable. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemilahan sampah dan mendaur ulang limbah plastik rumah tangga menjadi barang bermanfaat seperti halnya ecobrick yang dapat digunakan sebagai pondasi furnitur dan bangunan serta bernilai ekonomis.
Metode yang kami gunakan menggunakan kuesioner pretest dan post-test, lalu ada video demonstrasi. Seperti itu gambaran dari Ecobrick. Lalu media yang kami gunakan ada WhatsApp group, Instagram, dan juga YouTube. Next. Selanjutnya, program kami yang terakhir ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masa KKNT ini akan melewati tanggal 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan dari Republik Indonesia. Ini merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Gunung Batu setiap tanggal 17 Agustus untuk setiap tahunnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar masyarakat Kelurahan Gunung Batu juga. Metode yang kami gunakan ada challenge yang dilaksanakan secara daring, dan challenge ini berhadiah, lalu ada poster dan publikasi. Media yang kami gunakan tetap sama, yaitu ada WhatsApp group, Instagram, dan juga YouTube. Next. Berikut gambaran timeline dari KKNT di Kota Bogor ini. Awal masa KKNT dimulai tanggal 10 Juli tahun 2020 dan diakhiri pada 22 Agustus 2020. Dengan gambaran kegiatan secara umum pada minggu ke-2 Juli, dilaksanakan sosialisasi program dan penyerahan alat bahan Budik Damber. Lalu dari minggu ke-3 Juli sampai minggu ke-3 Agustus akan dilaksanakan monitoring, dan di minggu ke-4 Juli kita akan melaksanakan adanya sosialisasi kurban di masa pandemi ini, dan juga di minggu ke-3 Agustus 2020 akan ada Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini adalah gambaran umum bagaimana timeline KKNT kami, dan di tengah-tengahnya akan diisi dengan usulan-usulan program kami yang sebelumnya sudah dipaparkan. Slide next. Ya, sekian presentasi dari kelompok Bogor Kota 19. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah Rahmalia, perwakilan kelompok Bogor Kota 19, atas pemaparan program kerja KKNT IPB 2020 di Kelurahan Gunung Batu. Selanjutnya dipersilakan kepada perwakilan kelompok Bogor Kota 21 untuk memaparkan program kerjanya. Sebentar. Oh, ini nggak bisa ya? Share screen. Tunggu sebentar ya. Iya. Coba lagi. Oh, dari ini di stop dulu. Yang Ya, baik. Aisyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gifari Muhammad Nur Sabur, perwakilan dari kelompok KKNT Kota Bogor, Kelurahan Gunung Batu, Bogor Kota 21. Jadi di sini kelompok kami mengusung tema atau judul Pesohor, Program Sosialisasi Ketahanan Pangan Bogor dalam mewujudkan Kelurahan Gunung Batu tanggap secara ekonomi dan lingkungan dalam adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Selanjutnya ada saya sendiri, perkenalan kelompok, Gifari Muhammad Nur Sabur dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Lalu ada Yuditya Fira Ardini dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Kinta Nur Ramadini dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Tri Ayu Nengtyas dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Silvina Rahma dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen juga. Ada Arya Pasha Akbar dari Fakultas Peternakan, Anissa Sirilaen dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Siti Nur Ashifa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan terakhir ada Dwina Amriata Nurhana dari Fakultas Pertanian. Berarti total kelompok kami adalah 9 orang. Dan juga tidak lupa ada dosen pembimbing lapang kami, yaitu Bu Alfiasari. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ya, ini jadi mungkin sedikit latar belakang dari kelompok kami. Bisa dibaca lah ya. Tujuan dari program KKNT kelompok kami sendiri ini ialah mempersiapkan mahasiswa mengenai keterampilan yang telah diperolehnya dalam kampus dan di luarnya untuk berkembang dan mengidentifikasikan permasalahan yang ada di masyarakat Gunung Batu dan memaksimalkan pengembangan masyarakat di Kelurahan Gunung Batu itu sendiri, serta secara tidak langsung dan langsung membantu pemerintah daerah Kota Bogor dalam penanggulangan wabah COVID-19. Ada sedikit gambaran umum Kelurahan Gunung Batu yang bisa dibaca. Baik, langsung saja kepada bagian yang paling penting, yaitu rencana program kegiatan kelompok kami. Untuk program pertama, ada sosialisasi pemilihan hewan kurban dan juga daging yang baik.
Jadi di program ini, untuk secara keseluruhan program-program kami ini disusun sesuai dengan kompetensi dari anggota kami masing-masing. Untuk program ini detailnya kurang lebih hanya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kualitas hewan kurban yang baik dan sesuai kriteria secara Islam untuk mempersiapkan Idul Adha nanti ke depannya. Selain itu juga memberikan informasi tentang kualitas daging yang baik maupun rasa. Untuk metodenya, kami akan menggunakan video dan juga slide yang diberikan voice over lalu diupload ke YouTube, juga Instagram, lebih tepatnya kepada Instagram TV atau IGTV. Lalu selanjutnya ada verticulture atau urban farming. Jadi di program ini kami memanfaatkan sampah botol plastik yang akan digunakan sebagai pengganti pot untuk diisi media tanam dan bibit. Media tanam dan bibit yang dari tanaman yang digunakan adalah tanaman obat-obatan dan tanaman yang dapat dikonsumsi sesuai dengan judul kami, yaitu ketahanan pangan. Untuk metodenya sendiri itu ada teori, penjelasan teori melalui video, dan juga nanti ada sedikit praktiknya. Selanjutnya ada pupuk cair organik. Jadi pada program ini kami akan memaparkan dan mengajarkan bagaimana cara mengolah limbah rumah tangga yang organik untuk diolah menjadi pupuk yang nanti bisa dikombinasikan dengan verticulture untuk verticulture tadi. Untuk medianya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada teori dan ada praktiknya. Untuk yang teori bisa melalui video dan segala macam. Lalu ini program terakhir dari 4 program kami, yaitu perencanaan keuangan, tepatnya manajemen keuangan keluarga. Dalam program ini, kami akan membantu dan melatih warga Gunung Batu untuk merencanakan keuangan keluarga mereka yang dilakukan sesuai dengan 7 pos anggaran. Dalam program ini akan ada pretest dan post-test yang dilakukan. Pada pretest ini untuk menentukan apakah warga Kelurahan Gunung Batu sudah dapat mengklasifikasikan anggaran sesuai dengan 7 pos anggaran yang belum kami jelaskan, dan setelah itu ada pretest untuk mengetes apakah warga memahami apa yang sudah kami jelaskan. Untuk medianya melalui video dan PowerPoint yang akan diupload di YouTube. Untuk matriks kegiatan atau jadwal kegiatannya, untuk izin lokasi dan pembekalan pada awal-awal Juli, lalu dan dari awal sebelum Juli, lalu ada pelepasan tanggal 9 kemarin bersama Bapeda, dan secara resmi dimulai tanggal 10 untuk acara pembukaan tanggal 14 hari ini, acara pembukaan dan lokakarya. Lalu untuk minggu ini juga insya Allah program kami akan berjalan yang sosialisasi umum, sosialisasi pemilihan hewan kurban. Dan selama berjalannya KKN kami juga berencana untuk membantu pendataan COVID bersama Satgas COVID yang ada di Kelurahan Gunung Batu. Karena kebetulan di Kelurahan Gunung Batu ini setelah berdiskusi dengan Pak Lurah terdapat Satgas COVID, sehingga kami berinisiasi untuk membantu pendataan COVID di Kelurahan Gunung Batu ini. Lalu ada program urban farming yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga atau setelah ini. Pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik sebelum urban farming. Dan yang terakhir ada sosialisasi manajemen keuangan keluarga. Setelah itu ada lokakarya dan penutupan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gifari Muhammad Nur Sabur, Ketua Kelompok Bogor Kota 21 atas pemaparan program kerja KKN TIPB 2020-nya. Selanjutnya akan ada sesi diskusi. Dipersilakan kepada perwakilan Kelurahan Gunung Batu, dosen pembimbing lapang, maupun teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Karena di sini partisipansinya lumayan sedikit, dipersilakan untuk langsung unmute saja jika ingin berbicara ya. Tidak perlu raise hand atau ngomong di chat, bisa langsung saja di unmute, lalu sampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Boleh ya Ibu memulai ya? Boleh Ibu, silakan. Ya, baik, terima kasih ya tadi sudah menyimak paparan dari kelompok 19 maupun kelompok 21 ya. Jadi ya terbukti ya kita kalau
kondisi kita upayakan untuk melakukan sesuatu ternyata juga bagus gitu ya. Kita kan kemarin untuk membayangkan KKN online itu seperti apa, virtual KKN itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi ternyata kan tadi sudah bisa disampaikan ya, dengan kalian menyusun di rumah masing-masing, komunikasi, kemudian ada program yang sudah disampaikan ya. Nah, tadi mungkin Ibu mulai dari yang kelompok Bogor 19 ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga di awal, itu yang menarik sudah disampaikan adalah metodenya ya. Jadi ada pretestnya sebelumnya. Jadi kalau tadi ada beberapa program, berarti sebelum Anda memulai programnya itu bisa mengetahui kondisi pengetahuan masyarakatnya seperti apa. Nah, itu memang penting ya, dan itu nanti akan menjadi satu kalau ditulis di dalam suatu artikel itu menjadi metodenya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Bermanfaat apa tidak sih keberadaan mahasiswa yang kalau tadi Ibu hitung dari 10 Juli sampai 22 Agustus itu kira-kira berapa? 6 minggu ya kira-kira ya. Nah, dalam 6 minggu itu apakah kalian berhasil meningkatkan pengetahuan ya, yang awalnya tadi diketahui awalnya seperti apa, kemudian pada akhir KKN nanti seperti apa. Nah, itu tadi sudah disampaikan, tinggal nanti disusun bagaimana cara mengetahui kondisi existing pengetahuan mereka. Misalnya tentang apa tadi? Hewan kurban ya. Nah, menarik itu hewan kurban itu mereka taunya gimana gitu ya. Mungkin taunya adalah beratnya, kemudian tampilannya gitu ya, harus utuh, tidak boleh cacat hewannya seperti itu ya. Nah, itu nanti mungkin yang perlu dicermati. Kemudian juga terkait kalau yang dari tadi penyampaian ada yang melewati menggunakan YouTube ya. Nah, itu tolong nanti juga kira-kira berapa yang bisa menggunakan misalnya aksesnya HP yang hanya bisa pesan-pesan, mungkin HP yang bukan Android bisa juga diberikan pesan mungkin dalam bentuk tulisan ada poster. Jadi kalian bisa memfasilitasi sebanyak mungkin dari warganya ya. Nah, kalau data warga kan pasti ada di itu yang ada di kelurahan ya. Nah, itu. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah tadi ada kan RPL untuk ketahanan pangan ya, budidaya ikan ya, budidaya ikan. Nah, apakah itu akan ikan macam-macam atau satu jenis ikan, misalnya apakah lele, nila, apa gitu, nanti tolong itu juga termasuk yang diketahui ya. Jadi mereka yang disukai apa seperti itu, kemudian juga mungkin tidak, misalnya modalnya diperhitungkan. Nah, itu coba bagaimana rencananya. Modal berapa, ikan berapa, ember berapa, kemudian nanti perhitungan apakah akan diajarkan sampai seperti itu atau tidak. Siapa ini yang mau menjelaskan? Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Adnan dari kelompok Bogor 19. Ibu izin menjawab pertanyaan Ya. dari Ibu. Assalamualaikum Adnan. Untuk bibit ini kita rencananya ini menggunakan ikan lele dan tanamannya kita menggunakan kangkung. Untuk perhitungan pembagian breakdamber ini seperti ini Bu. Satu paket breakdamber kita lakukan oleh kelompok saya. Nanti satu paket lagi kita berikan ke kelurahan untuk dilakukan oleh warga di kelurahan yang ditunjuk oleh kelurahan. Seperti itu kemarin sudah saya bicara dengan Pak Lurah. Ibu, ini yang tadi bukan? Ini yang tadi. Untuk bibit lele sendiri kemarin kita rencanakan di proposal itu sekitar 200 bibit lele. Untuk pendanaannya sendiri kan emang cukup terbatas karena dari IPB-nya juga terbatas. Jadi kemungkinan cuma satu paket untuk kami kelompok KKN
dan 1 paket lagi untuk kelurahan. Kemudian untuk pembelajaran untuk masyarakat, kami itu dimulai dari pembuatan Blikdamer sendiri, Bu. Jadi dari awal pembuatan Blikdamer itu kita videokan, nanti bisa kita share gitu, Bu. Dari awal banget pembuatannya, seperti itu. Ya. Jadi ada ya nanti perhitungan di depan mungkin ada ya disampaikan ya. Jadi kalau supaya masyarakat nanti tahu kalau sudah mengikuti memelihara ikan dan kangkung itu nanti bisa berhemat berapa gitu kan, karena kemarin di Bapeda itu disampaikan bahwa masyarakat ini terdampak dalam hal kebutuhan sehari-hari, ya kan? Nah itu supaya nanti mereka kebayang, oh iya ya gitu kan, makan punya lele bisa punya lauk gitu ya, punya kangkung juga gitu ya. Nah gitu ya. Baik, terima kasih Adnan. Mungkin satu lagi yang untuk kelompok 21 ya. Tadi kelompok 21 lebih banyak ya, mahasiswanya 9 ya. Memang karena ini kan mencari sendiri mitranya ya kelompoknya ya. Jadi kalau tadi kelompok 19 hanya 7 orang, kelompok 21 ada 9 ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 dari FEM ya, atau hampir semua deh Bu, ada berapa ya? 6. 6 malahan. Ya, hampir 6. Iya Bu, FEM-nya banyak banget. Iya. FEM pindah ini Bu, pindah tempat kuliah. Iya. Oke. Wah, berarti kalau dari FEM-nya lebih banyak ya. Tadi yang Ibu catat gini, kalian bagus ya mau mengajarkan mengenai keuangan ya, ada berapa pos. Nah itu nanti bisa diselipkan juga, memasukkan yang itu kan ya. Ibu ingin tahu yang sebetulnya satu, bagaimana nanti mengetahui pengetahuan pretesnya seperti apa. Kemudian satu lagi adalah yang tentang pendataan COVID. Pendataan COVID itu bagaimana metodenya gitu. Ya, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan dijawab. Ya, silakan Mas Kifari dan tim. Wah, FEM semua ya, banyak ya, 6 ya. Berarti 60% ya. Silakan Mas Kifari. Ya, baik, izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin untuk yang manajemen keuangan keluarga nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain untuk masalah pretesnya. Saya mau menjawab pertanyaan terkait yang pendataan COVID. Jadi untuk yang pendataan Satgas COVID itu, kami lebih ke arah membantu meringankan tugas daripada Satgas COVID yang ada di Kelurahan Gunung Batu. Karena setelah berdiskusi panjang dengan Pak Lurah, ternyata memang sudah kompeten dan lebih sudah mahir dalam untuk menangani kasus-kasus COVID. Dan untuk lebih detailnya mungkin kami membantu mengklasifikasikan yang ODP, PDP, dan segala macamnya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu berarti hanya data sekunder ya? Kalian benar, tidak ikut mengunjungi kan ya? Iya. Itu yang tidak boleh karena memang jadi begini, pada saat Ibu kan kebetulan Korwil, pada saat Ibu mengurus izin itu memang karena zona merah, kita ini tidak boleh bertatap muka dengan banyak orang, dan juga apalagi yang misalnya ODP, PDP, dan OTG ya, OTG yang kita nggak tahu, tapi kita tidak menangani itu ya, tapi dampaknya. Jadi misalnya Anda tahu kan di dampak itu kan orang pada di PHK ya kan, yang tadinya jualan warung-warungan, warung orang nggak boleh makan di warung kan gitu ya. Nah itu yang terdampak itu yang dibantu. Jadi tadi makanya Ibu tanya, kalau yang mendata itu hanya data sekunder saja, karena kalian tidak dilengkapi dengan alat APD ya kan, alat punya pelindungan APD, diri. jadi kalian tidak boleh bertemu, baik itu PDP, orang-orang yang dalam pantauan yang lagi karantina pun katanya nggak boleh, karena apa? Karena memang kita tidak ini kan dengan APD. Nah kemudian yang juga Ibu ingatkan ya, jadi Pak Wali Kota kita kan pernah kena ya, jadi kemarin pesannya begini, kalau misalnya sekarang ada mall yang buka dan sebagainya,
yang warung atau apa yang sudah diizinkan itu mereka sudah presentasi. Tapi kalau nanti sudah diizinkan kemudian melanggar, itu ditutup. Nah, makanya KKN pun Ibu sudah diizinkan dengan perjanjian online virtual gitu ya. Nah, kalian nanti hati-hati yang itu, Pak, saya bantu datanya saja gitu ya. Jangan pernah sampai datang. Karena yang mengawasi kita nggak tahu. Jadi Pak Bima itu sudah menyebar. Nanti kok kalian difoto, ternyata mahasiswa KKN-nya pertemuan, nanti langsung dikris. Ya, sayang gitu. Jadi tolong kita patuh ya, toh ininya ada ya, apa namanya, teknologinya mendukung kita. Gitu. Jadi silahkan bikin dalam bentuk video di YouTube apa gitu, dalam bentuk itu poster-poster nanti dipasang pada saat sepi itu boleh ya. Nah kemudian tadi yang satu lagi yang menarik yang tadi ya, kalau menanyakan yang pretest ya, apa post test apa pretest untuk keuangan keluarga, gimana nanyanya ya. Terima kasih Mas Kifari penjelasannya. Yang satu lagi yang apa tadi, keuangan, yang keuangan siapa Mbak yang mau menjelaskan? Silakan tadi yang program perencanaan keuangan dari XR ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu yang Mana gimana? pre dan postnya? Pre-nya gimana gitu. Baik, teman-teman dari kelompok Bogor Kota 21, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Indung? Bisa langsung di-unmute aja dan langsung berbicara. Baik, Ibu. Ya. Saya Kintan, wakilan dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari Bogor Kota 21, izin menjawab pertanyaan yang mengenai pretest untuk manajemen keuangan keluarga. Jadi yang kami rencanakan itu untuk pretestnya akan melihat pos-pos anggaran dari tiap masyarakat yang terpilih itu, Bu. Sebelum kami berikan materinya, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat itu akan dianggarkan kemana saja gitu pos-posnya. Lalu di pos-posnya itu akan kami lihat apakah masyarakat yang telah kami edukasi itu memahami, jadi ada pos-pos prioritas yang kami jelaskan kepada mereka. Nah, apakah setelah edukasi tersebut masyarakat menganggarkan sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah kami sampaikan. Ya, berarti ada semacam penyuluhannya dulu ya. Tadi kan disebutkan ada 7 pos ya. Iya, ada 7 pos. Nah, mungkin ini aja apa di awal itu, karena kan ini terkait keuangan ya. Keuangan takutnya kan agak tensi ya. Nah, itu bagaimana menanyakan itu mungkin dalam bentuk semacam apa ya? Permainan gitu ya. Kalau kita dapat uang itu kita kemana gitu kan, kita lihat polanya aja. Jadi suruh cerita gitu, misalnya dapat mungkin kalau menanyakan jumlahnya kan agak ini ya, mungkin suruh nulis kalau mau ya. Tapi nah kemudian kalau dapat itu kemana gitu. Ada yang dapat bulan ini, ada yang tertib banget ini ya, apa namanya, bayaran listrik, tagihan terus sekolah gitu-gitu ya. Nah itu nanti Ibu ingin pesankan aja supaya bagaimana menanyakannya itu supaya mereka tidak mereka bercerita apa adanya sebetulnya seperti apa gitu kan. Kemarin bukti di Kota Bogor dapat BLT tapi buat beli baju misalnya kan ketangkep sama Pak Wali Kota ya, karena ternyata yang pergi didata dari itu padahal mendapatkan bantuan KTP-nya termasuk penerima bantuan, ternyata pergi ke mall belanja baju misalnya gitu. Nah, kita pengen tahu aja gimana sih sebetulnya kok mereka dapat duit itu gitu. Apakah ada perencanaan tapi belum bagus atau saking mepetnya pendapatan terus seperti apa. Nah, itu supaya diketahui polanya, itu yang bisa nanti ditulis menjadi laporan atau apa bahwa masyarakat kita itu ternyata seperti apa gitu ya. Jadi mungkin berarti sebelum penyuluhan sudah diminta itu, tetapi dengan cara yang sebaik mungkin supaya tidak tersinggung gitu ya jumlah-jumlah. Ya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa lancar dan bermanfaat ke depannya. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk
ulasan dan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan lagi atau Ibu Alfiasari? Ya, boleh. Ya, saya izin menambahkan ya teman-teman. Jadi apa namanya? Memang kan ini kan kondisi yang tidak biasa. Jadi biasanya memang satu kelurahan itu satu kelompok gitu ya. Nah ini kan ada 2 kelompok. Jadi saya sih menyarankan kalian berdua kelompok ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam menyusun timeline sehingga tidak saling tubuhkan sana sini begitu ya, meskipun mungkin programnya berbeda tapi dirancang sedemikian rupa sehingga cantik nih 2 kelompok begitu ya, tertata begitu. Jadi kapan ada apa namanya sosialisasi terkait dari Bogor Kota 19, kapan Bogor Kota 21 gitu ya. Jadi menurut saya itu perlu didiskusikan bersama begitu, dan saya yakin kalian juga sudah saling berkoordinasi sehingga itu akan lebih mudah, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyarankan karena kita akan berbasis daring, jadi mungkin perlu dipikirkan bagaimana media sosial yang apa namanya, itu satu tema. Karena gini, salah satu pesan Pak Wali kemarin pada waktu mengisi materi di Departemen IKK adalah bahwa Kota Bogor ini sedang didorong mengembangkan kampung-kampung tematik. Ya, jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah ide, misalkan kalian bikin IGTV, bikin channel YouTube, bikin akun IG, bikin akun itu nggak perlu Bogor Kota 19 sendiri, Bogor Kota 21 sendiri. Justru yang perlu dibantu dibuatkan adalah misal akunnya Gunung Batu tapi tematik tertentu gitu. Jadi misalkan ada akun channel YouTube, kalau misalkan Gunung Batu sudah punya channel YouTube, menurut saya sih lebih baik di situ saja. Jadi apa namanya, membantu juga apa namanya, promosi, kemudian sosialisasi kegiatan-kegiatan Kelurahan Gunung Batu. Tapi jika belum Kelurahan Gunung Batu punya channel YouTube sendiri, misalkan kalian bisa bantu bikinin nih. Jadi nanti nggak sendiri-sendiri gitu, karena toh apa namanya, dari pihak IPB, dari pihak kami sebagai DPL kan menilainya juga bukan masalah kamu punya akun YouTube atau tidak gitu, tapi lebih kepada apakah programnya tuh tersosialisasikan dengan baik, kemudian berapa banyak sih orang yang sudah memanfaatkan informasi-informasi sosialisasi tersebut. Jadi itu 2 hal yang menurut saya bisa dikoordinasikan antara Bogor Kota 19 sama Bogor Kota 21. Jadi saya lebih lebih memberikan sudut pandang bahwa kita sama-sama loh bermitra sama Gunung Batu untuk kemajuan Gunung Batu gitu. Jadi mau Bogor 19 yang melakukan kegiatan, mau Bogor 21 yang melakukan kegiatan, kalau bisa disinkronkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Termasuk tadi pertama, salah satu program yang mungkin bisa saling gotong royong dari Bogor 19 sama Bogor 21 adalah perayaan di kemerdekaan. Nah, karena kan di Bogor 21 nggak ada ya program itu, jadi itu bisa support juga. Kemudian untuk yang kurban, itu juga bisa saling support, termasuk apa namanya, itu contoh-contoh sih ya. Jadi tadi 2 pesan saya terkait dengan koordinasi. Pertama, bikin timeline gabungan antara Bogor 19 sama Bogor 21, sehingga bisa lebih kompak dan bisa lebih tertata. Jadi pihak kelurahan juga tidak terberatkan mengelola kegiatan, membantu mengelola kegiatan kalian. Yang kedua, akun-akun media sosial saran saya digabung saja dengan topiknya adalah Gunung Batu gitu. Meskipun nanti di dalamnya ada kalau di podcast tuh kan suka ada sub gitu ya. Jadi kayak ada KKN-nya gitu. Jadi ada tema khusus mengenai KKN, apakah itu hashtag-nya yang tema khususnya atau bagaimana begitu. Nah, itu akan bisa membantu untuk menyosialisasikan, mempromosikan ke Gunung Batu. Nah, kemudian terkait dengan program-program yang lebih detail, saya sepakat dengan Bu Indung, teman-teman 21 mohon perhatikan protokol kesehatan. Kemarin saya sudah confirm ya bahwa yang COVID ini seperti apa. Jadi memang fokusnya lebih ke sosialisasi juga. Jadi misalkan kalian kan
sebenarnya punya banyak bahan begitu ya, dan nanti itu bisa diupload juga bagaimana misalkan dalam adaptasi kehidupan baru ini cara berinteraksi, bagaimana menjaga physical distancing begitu ya, bagaimana kalau harus ke mall, bagaimana kalau harus ke pasar gitu. Jadi isunya adalah bagaimana menjaga diri biar tetap terlindung. Karena gini, kondisi sekarang ini kita nggak bisa memprediksi ya. Jadi sekarang kan ramai sekali new normal. Sedangkan perilaku masyarakat kita hampir sebagian besar tuh akhirnya agak mengendorkan diri nih. Padahal itu jangan sampai gitu. Karena kan tingkat penyebaran ini masih tinggi di sekitar kita. Jadi maksud saya untuk yang isu COVID, saya setuju tetap harus disosialisasikan. Jangan merasa bahwa sudahlah masyarakat kita sudah tahu, tapi ternyata memang ada kebutuhan itu di tingkat masyarakat. Jadi nanti mungkin Givari untuk yang pendataan COVID lebih banyak bekerjanya di sosialisasi apa-apa saja yang harus disiapkan, bagaimana sih beradaptasi itu, kehidupan baru itu harus seperti apa, bagaimana penggunaan masker, bagaimana cuci tangan yang benar, begitu ya. Kemudian dari sisi pendataan, saran saya yang bisa ditawarkan ke pihak Kelurahan Gunung Batu, benar sekali seperti sampaikan Bu Indung, bukan membantu ke lapang, tapi bagaimana mengolah data. Apakah kalian membantu membuatkan baseline begitu, karena kan kemampuan mahasiswa dalam mengelola Excel, dalam apa gitu ya, saya nggak tahu juga, mungkin kompetensi kalian ada di situ, kemudian mengembangkan mungkin metode-metode bagaimana pemantauan dan segala macam yang mungkin bisa membantu gitu. Jadi benar-benar sifatnya memudahkan saja, membantu, tapi benar sekali jangan sampai ke lapang. Kemudian terkait dengan program 21, saya menyoroti yang program 21 dulu, yang kurban ya, ini program dari teman-teman Fapet ya, Pasya ya, Arya Pasya ya. Nah, saran saya sih, salah satu isu yang sekarang masih belum banyak diketahui masyarakat adalah bagaimana berinteraksi dengan hewan kurban dalam masa COVID. Jadi kayak misalkan gini, ini kan sekarang tuh biasanya karena kita terbiasa ngariung gitu ya, kan biasanya kurban itu di masjid atau di mana gitu dalam satu lingkungan RT atau RW, kemudian potong kambing, potong sapi bersama-sama, potong bagi-bagi. Nah, gimana sih sebenarnya protokol kesehatan yang harus dilakukan? Misalkan jarak pemotongan antara satu orang dengan orang lain harus 2 meter. Jadi kalau misalkan dalam masjid tersebut atau dalam lingkungan RW itu ada pemotongan hewan sendiri, maka saran-sarannya apa? Apakah misalkan pembatasan hewan kurbannya, jumlahnya yang biasanya puluhan dibatasi, kemudian dibuat hari bergantian, jarak, kemudian masker, tidak boleh, jadi panitia harus menyediakan masker. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya tetap perlu disosialisasikan terus-menerus, begitu ya, sehingga jadi tadi, mungkin programnya bisa dikelompokkan program-program yang memang sangat sensitif dengan isu-isu COVID dalam hal pencegahan, tapi juga isu-isu COVID yang paskanya. Jadi kayak misalkan ketahanan pangan, itu kan bagaimana keluarga bertahan atau rumah tangga di Gunung Batu bertahan beradaptasi begitu ya, mencari sumber-sumber pendapatan, mencari sumber-sumber strategi untuk tetap bisa bertahan dengan budidaya lele. Nah, itu kan budidaya lele dan vertikulturnya, budidaya lelenya 19 sama vertikulturnya 21 juga ternyata bisa disinkronkan. Jadi menurut saya sih itu juga sesuatu yang bisa dikombinasikan. Jadi itu ya masukan sih dari saya, dan mungkin perlu dicermati untuk pre dan post. Jadi mungkin saran saya, kalau kalian mau bisa berkoordinasi 1921, bikin saja sebuah Google Form yang bisa di-share ke masyarakat Gunung Batu, begitu, karena kan pasti jaringan Pak Lurah, Pak RW itu ada. Minta tolong aja, tapi mungkin memang tidak semua akan bisa mengisi, tapi minimal kalian tahu, misalkan gini, pertanyaannya sederhana saja. Apakah Bapak dan Ibu warga Kelurahan Gunung Batu pernah mendengar vertikultur? Apakah Bapak Ibu warga Kelurahan Gunung Batu pernah mendengar tentang budidaya lele dalam ember gitu? Apakah sudah mempunyai perencanaan? Jadi sederhana saja jawabannya, bisa ya dan tidak begitu, dan tidak memberatkan karena kan mungkin menggunakan Google Form, tapi minimal karena pasti masyarakat Gunung Batu juga tidak semua
tidak bisa terpapar teknologi, maka ya memang nanti keterbatasannya adalah yang mengisi Google Form memang yang hanya terpapar teknologi. Tapi itu bisa menjadi data awal begitu bagi kalian. Oh, ini ternyata kondisi awal masyarakat Gunung Batu, ternyata hampir sebagian besar belum tahu nih tentang vitikultur, tentang budidaya lele dalam ember gitu. Nah, nanti program kalian lakukan. Nah, nanti pas post-testnya mungkin bisa dengan testimoni gitu dari warga yang sudah mengisi Google Form di di telepon atau di video call gitu, atau Bapak atau Ibu izin ya mengisi testimoni bagaimana apakah sudah melakukannya di rumah atau apa testimoninya gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi ide-ide untuk bisa membuat pre dan post bisa berjalan dan nggak satu-satu tapi bisa dikombin gitu antara 19 dan 21. Begitu ya masukan dari saya. Sekali lagi pesan saya adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan sampai didis Pak Wali hanya karena kalian nekat begitu ya berkumpul. Itu sesuatu yang sangat-sangat bisa dihindari dan bisa diusahakan kita tidak melakukannya begitu ya. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Husna. Silakan Husna. Baik, terima kasih banyak Ibu Alfiasari untuk segala saran dan masukannya.